Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky dengan NIM 941423021 dari jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo. Pada video kali ini saya akan menjelaskan macam-macam jenis instrumen investasi dalam pasar modal, yaitu saham, obligasi, dan reksadana. Pasar modal ialah pasar menjadi penghubung antara pemilik dana atau investor dengan pengguna dana atau emiten yang diperdagangkan. Contohnya ada saham atau stok, obligasi, reksadana, dan produk derivatif lainnya seperti REIT, waran, ETF, dan lain sebagainya. Otorita pelaksana pasar modal di Indonesia ialah Bursa Efek Indonesia atau Indonesian Stock Exchange. Selanjutnya investasi pasar modal. Di sini ada 3, yaitu ada saham, obligasi, dan reksadana. Saham atau stok merupakan bukti penyertaan kepemilikan terhadap satu perusahaan. Dikarenakan merupakan penyertaan kepemilikan, maka investor akan turut menanggung segala bentuk kerugian maupun memperoleh keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Saham dibedakan menjadi berbagai jenis. Yang pertama ada jenis saham berdasarkan pemegang. Ada saham atas nama, yaitu saham yang mencantumkan nama pemiliknya. Yang kedua ada saham atas unjuk, yaitu saham yang tidak mencantumkan nama pemilik sehingga mudah diperjualbelikan. Selanjutnya ada jenis saham berdasarkan sifat. Ada saham biasa atau common stock, yaitu pemegang saham memiliki hak suara dalam RUPS dan mendapatkan dividen setelah pemegang saham preferen. Yang kedua ialah saham preferen atau preference stock, yaitu pemegang saham yang memiliki prioritas dalam pembagian dividen dan klaim aset jika perusahaan bangkrut. Yang selanjutnya ada obligasi atau bond. Obligasi ialah instrumen utang jangka panjang yang diperdagangkan dan dikeluarkan oleh berbagai organisasi peminjam, baik instansi pemerintah maupun perusahaan serta organisasi lainnya. Obligasi digolongkan sebagai sekuritas atau efek yang memberikan penghasilan tetap, karena isyor menjanjikan kepada pemegang obligasi untuk membayar bunga periodik tetap atau kupon dan membayar jumlah prinsipal tetap pada atau sebelum jatuh tempo. Jumlah prinsipal obligasi disebut nilai par, menunjukkan jumlah modal yang harus dibayar kembali pada jatuh waktu. Harga pasar obligasi berbanding terbalik dengan tingkat suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, maka pasar obligasi akan semakin rendah. Demikian pula sebaliknya. Obligasi dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, berdasarkan kepemilikannya. Ada obligasi atas nama dan obligasi atas unjuk. Yang kedua, obligasi berdasarkan aset yang dijamin atau kolateral. Yang pertama ada obligasi senior, yaitu dijamin sepenuhnya karena didukung oleh tuntutan atau hak legal atas kekayaan tertentu. Yang kedua ada obligasi junior atau junior, yaitu hanya dijamin dengan janji isyor untuk membayar bunga dan prinsipal pada waktu tertentu. Yang selanjutnya ada obligasi berdasarkan perbandingan antar nilai pasar dengan nilai par. Yang pertama ada obligasi diskon, atau di saat harga pasar lebih kecil dari harga par. Yang kedua ada obligasi premier, di mana harga pasar lebih besar dari harga par. Yang selanjutnya ada obligasi berdasarkan jatuh tempo. Ada obligasi berjangka, memiliki satu periode jatuh tempo, dan obligasi serial atau obligasi yang memiliki serangkaian periode jatuh tempo. Yang selanjutnya ada obligasi berdasarkan penerbit. Ada obligasi korporasi, ada obligasi negara, dan obligasi daerah. Yang selanjutnya obligasi berdasarkan sistem pembayaran kupon yang digunakan. Yang pertama ada zero coupon bond, yaitu obligasi di mana tidak ada pembayaran bunga secara periodik, melainkan bunga tambah pokok dibayarkan di akhir periode. Yang kedua ada fixed coupon bond, yaitu nilai kupon ditetapkan di awal
di awal penawaran. Selanjutnya ada floating coupon bonds, di mana nilai kupon ditetapkan dengan mengacu pada indikator tertentu dan ditetapkan di awal periode berjalan. Yang selanjutnya obligasi berdasarkan nilai nominal. Ada obligasi konvensional di mana nominal 1 miliar ke atas. Yang kedua obligasi retail, nilai nominalnya lebih kecil dari 1 miliar. Yang selanjutnya obligasi berdasarkan hak penukaran atau opsi yang menyertai. Yang pertama ada convertible bond, yaitu obligasi yang dapat dikonversi ke dalam saham perusahaan penerbit. Yang kedua exchangeable bond, yaitu dapat dikonversi ke saham perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan penerbit. Yang ketiga called bond, yaitu obligasi yang memberikan hak kepada pemegang untuk membeli kembali obligasi pada harga tertentu. Selanjutnya bondable bond, obligasi yang memberikan hak kepada investor yang mengharuskan emiten untuk membeli kembali obligasi pada harga tertentu. Yang selanjutnya berdasarkan sistem perhitungan imbal hasil. Yang pertama ada obligasi konvensional, di mana obligasi yang diperhitungkan dengan menggunakan sistem kupon bunga. Yang kedua ada obligasi syariah, di mana obligasi yang diperhitungkan imbal balik hasil menggunakan perhitungan bagi hasil. Contohnya ada obligasi mudharabah dan obligasi ijarah. Yang ketiga ialah reksadana atau mutual funds. Mengacu pada Undang-Undang Pasar Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 2 didefinisikan bahwa reksadana ialah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Reksadana memiliki berbagai macam bentuk. Yang pertama, reksadana berdasarkan pihak yang membentuk atau mengelola. Ada reksadana perusahaan atau company funds yang berbentuk suatu perusahaan yang mengelola efek. Selanjutnya ada reksadana kontrak investasi kolektif atau collective investment contract fund, dibentuk atas dasar kontrak antar manajer investasi dengan bank kustodian. Yang selanjutnya reksadana berdasarkan kewajiban berkaitan dengan pembelian kembali. Yang pertama ada reksadana tertutup atau closed-end fund. Yang kedua adalah reksadana terbuka atau open-end fund. Selanjutnya reksadana berdasarkan portofolio penyusunnya. Yang pertama ada reksadana pasar uang, yaitu reksadana yang mayoritas alokasi investasinya pada efek pasar uang seperti SBI atau Surat Bank Indonesia, surat utang berjangka kurang dari 1 tahun, deposit berjangka dan tabungan. Yang kedua ialah reksadana pendapatan tetap, yaitu reksadana yang alokasi investasinya minimal 80% efek pendapatan tetap, seperti surat utang, baik surat utang negara maupun surat utang perusahaan, berjangka lebih dari 1 tahun. Yang kedua reksadana saham, yaitu reksadana yang sekurang-kurangnya 80% dari dana yang dikelola diinvestasikan dalam efek bersifat ekuitas atau saham. Yang selanjutnya ada reksadana campuran, yaitu reksadana yang alokasinya merupakan kombinasi antar efek ekuitas atau saham dan efek hutang atau obligasi, di mana masing-masing efek tidak ada yang melebihi dari 80%. Yang selanjutnya ada jenis reksadana berdasarkan portofolio penyusunannya. Yang pertama ada reksadana terproteksi, yaitu reksadana yang waktu pembeliannya ditentukan oleh manajer investasi yang menerbitkan, dan penjualan hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu. Jika melakukan penjualan sebelum jangka waktu yang telah ditentukan, maka akan dikenakan penalti yang cukup besar. Yang kedua reksadana indeks, merupakan reksadana yang komposisi portofolionya disusun menyerupai satu indeks tertentu sehingga return yang diberikan akan setara dengan indeks yang diikutinya. Yang kedua reksadana ETF, merupakan reksadana yang berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa seperti halnya saham, dan kinerja mengacu pada indeks tertentu, dapat berupa indeks saham atau indeks obligasi. Selanjutnya keuntungan dan risiko berinvestasi pada instrumen pasar modal. Yang pertama dari sisi keuntungannya ada capital gain, yaitu
selisih antara harga jual dengan harga beli dari sekuritas yang kita beli, di mana harga jual lebih tinggi dibanding dengan harga beli saham. Yang kedua ada dividen atau bagi hasil dari laba yang diperoleh perusahaan penerbit saham. Adapun resiko yang mungkin kita alami yaitu capital loss, yaitu kebalikan dari capital gain, di mana harga jual saham lebih rendah dibanding harga beli. Yang kedua ada resiko perubahan kondisi makro yang dikarenakan inflasi, suku bunga, nilai tukar, dan lain sebagainya. Yang kedua resiko likuiditas, biasanya didukung oleh saham-saham yang sangat jarang ditransaksikan. Yang terakhir ada resiko deslating, saham yang dikeluarkan dari perdagangan di lantai bursa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.